bahwa Atlantis sebenarnya berada di Indonesia. Profesor Santos menyimpulkan bahwa Atlantis sebenarnya ada di Samudra Indo-Pasifik dan Indonesia lah adalah benua Atlantis yang dimaksud. Dia bahkan menunjuk Pulau Natuna di Kepulauan Riau sebagai pulau yang misterius tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Siva. Kali ini saya akan membahas sebuah legenda mitologi yang disebut dengan Atlantis atau benua yang hilang. Dulu katanya benua ini memiliki teknologi yang sangat canggih melebihi zaman kita saat ini. Bahkan benua Atlantis ini merupakan benua yang kekayaannya sangat berlimpah. Benua ini kini hilang dan menyisakan banyak penasaran pada semua orang, terutama para ilmuwan dan para pengamat misteri. Banyak teori yang kemudian muncul, salah satunya adalah yang mengatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia atau Indonesia adalah bagian dari Atlantis. Benarkah seperti itu? Kalau penasaran, mari kita bahas dalam serial Aku Berkisah. Nah, di tahun 2005, CIA ini merilis dokumen rahasia ke publik. Buat kalian yang penasaran, boleh kalian cek langsung di website resminya. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kok bisa dokumen rahasia dirilis ke publik? Jadi begini, kalau di Amerika, dokumen rahasia ini memiliki masa kadaluarsanya. Kalau sudah lewat waktu dan gak diperlukan lagi, maka itu akan dirilis ke publik. Dan mungkin untuk merilisnya itu ada beberapa yang dihapus atau yang dirangkum seperti itu. Salah satu dokumen yang dirilis itu namanya adalah Project Magnet. Kalian tahu gak, di tahun 1951, Angkatan Laut Amerika Serikat membuat proyek ini untuk memetakan medan magnet bumi di seluruh dunia menggunakan pesawat. Data ini dipelajari lebih lanjut oleh Badan Oceanografi Angkatan Laut Amerika buat berbagai keperluan, mulai dari navigasi sampai proyek luar angkasa. Nah, yang menarik saat mereka melakukan pemetaan di Mauritania, Afrika, mereka menemukan sesuatu yang gak biasa. Struktur berbentuk lingkaran dengan cincin berlapis di tengah-tengah gurun Sahara. Struktur ini disebut dengan struktur Richard atau lebih dikenal dengan mata Sahara. Karena bentuknya yang unik, banyak yang berspekulasi, jangan-jangan ini lokasi peradaban Atlantis yang hilang. Dari dulu kisah tentang Atlantis ini sangat membuat penasaran, bagaimana enggak sejak pertama kali ditulis oleh Plato sekitar 2400 tahun yang lalu. Para arkeolog, sejarawan, dan penggemar misteri terus-menerus mencari tahu tentang peradaban yang dikatakan super canggih ini. Coba bayangkan, kalau Atlantis tidak hilang, mungkin saat ini kita mempunyai teknologi yang luar biasa maju. Mungkin kita udah bisa berpergian ke planet lain atau bahkan ke dimensi lain, dan mungkin juga kita punya mobil terbang dan jaringan internet yang super canggih. Bahkan kita mungkin udah nggak perlu lagi berhubungan atau tergantung sama minyak bumi. Jadi masalah pemanasan global bisa dihindari. Asik banget kan kalau memang benar seperti itu? Nah, Atlantis digambarkan sebagai bangsa yang sangat besar, kuat, dan maju, serta canggih teknologinya. Nah, satu-satunya catatan tentang Atlantis cuma datang dari Plato. Jadi, kalau sumbernya cuma dari catatan Plato saja, apakah Atlantis benar-benar ada? Atlantis pertama kali ditulis oleh Plato dalam bukunya Timaeus dan Ciritas. Buku ini berasal dari dialog Socrates, Hermokorates, Timaeus, dan Ciritas, membahas berbagai topik dari alam semesta hingga sistem pemerintahan ideal. Kisah Atlantik pertama kali dituliskan atau dicetuskan dalam buku Timaeus. Dalam dialog ini ada seorang tokoh yang bernama Ciritas, seorang sofis Yunani kuno.
Cerita menceritakan bahwa kakeknya yang bernama Dropis mempunyai teman yang bernama Solon. Solonlah yang pertama kali mendengar cerita tentang Atlantis dan menyampaikannya kepada Dropides. Dari situ, cerita tersebut turun-temurun hingga akhirnya sampai ke Ciritas. Solon mendengar cerita ini ketika ia berkunjung ke Mesir. Di sana, Imam Mesir kuno bercerita kepadanya tentang sebuah kekuatan besar yang berada di pulau di Samudra Pasifik yang terletak di depan selat yang kini selat itu dikenal dengan nama Selat Gibraltar. Dulu disebut Pilar Hercules. Nah, pulau ini lebih besar dari gabungan Libya dan Asia. Namun perlu diingat, Asia dalam konteks Yunani kuno berbeda dengan Asia yang kita kenal sekarang. Bagi mereka, Asia hanya menyangkup wilayah Sungai Nil hingga Pasis yang sekarang dikenal sebagai Pasis di Turki. Jadi Pulau Atlantis ini dianggap sangat besar, bahkan sampai disebut benua Atlantis. Di dalam buku cerita, Plato melanjutkan ceritanya dengan memberikan lebih rinci dan lebih lanjut lagi tentang Atlantis. Diceritakan bahwa Atlantis memiliki gunung-gunung yang menjulang dan lautan yang dikelilingi oleh dataran subur di tengah-tengahnya. Bukti-bukti tengah Atlantis yang dikelilingi oleh lautan yang dibangun oleh Poseidon untuk melindungi rakyatnya. Raja pertama Atlantis adalah Atlas, yang mana nama dari pulaunya ini diambil dari namanya. Lautan di sekitarnya juga diberi nama Atlantik. Bangsa Atlantis dikenal sebagai bangsa yang makmur dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Mediterania. Atlantis dikenal dengan sumber daya alamnya. Mereka memiliki banyak berbagai tanaman, barang tambang, hewan, dan buah-buahan yang sangat melimpah. Dengan sistem irigasi yang canggih dan peternakan yang maju, mereka hidup dalam kemakmuran. Kota Atlantis juga dipenuhi dengan infrastruktur yang sangat mengesankan seperti kuil-kuil megah, jembatan, pelabuhan, serta dinding-dinding dan gerbang yang menghubungkan cincin laut di sekitar pulau. Cincin-cincin ini dilapisi dengan perunggu dan timah yang merupakan material berlimpah di Atlantis. Di pusat kota terdapat kuil Poseidon yang sangat megah, di mana kuil ini dilapisi dengan perak dengan atap dari gading dan dikelilingi oleh dinding-dinding emas serta dihiasi dengan patung-patung dari emas murni. Atlantis juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap termasuk sumber air panas, sumber air dingin, pemandian, stadion, lintasan pacuan kuda, dan armada kapal perang yang sangat besar. Namun kemajuan yang besar ini membawa dampak negatif. Sifat tamak dan serakah mulai menguasai bangsa Atlantis. Mereka tak puas dengan kekuatan yang mereka miliki dan mereka terus memperluas kekuasaan mereka. Akibatnya para dewa terutama Zeus merasa perlu untuk memberikan hukuman kepada mereka. Begitu mendengar tindakan mereka, Zeus langsung memberikan hukuman yang setimpal. Mungkin seperti bencana alam yang besar. Atlantis dikelilingi oleh pelabuhan-pelabuhan atau pulau-pulau kecil serta memiliki kerajaan yang menguasai wilayah sekitarnya. Kekuatan Atlantis meliputi daerah dari Libya hingga Mesir dan dari Eropa hingga Tirenia, Italia Tengah. Ketika Atlantis berusaha untuk menguasai seluruh wilayah yang berada di Selat Gibraltar, hanya bangsa Athena yang menantang. Peperangan pun pecah antara Atlantis dan Athena, dan akhirnya Athena berhasil mengalahkan pasukan dari Atlantis dan membebaskan semua negara yang ditaklukkan. Namun tak lama setelah peperangan terjadi gempa bumi dan banjir yang sangat besar yang mengakibatkan Pulau Atlantis dan Pulau Athena tenggelam ke dasar laut. Cerita tentang kehancuran Atlantis tiba-tiba berhenti di teks Plato, khususnya dalam buku Ciritas. Tidak ada penjelasan yang lebih lanjut lagi mengenai apa yang terjadi sebenarnya setelah hal itu. Apakah benar kehancuran Atlantis ini adalah hukuman dari Zeus dan para dewa? Atau mungkin ada penjelasan lain? Menurut cerita Plato, Atlantis tenggelam akibat banjir besar dan gempa bumi. Banyak orang yang berpendapat bahwa bencana ini adalah manifestasi dari hukuman para dewa. Dengan deskripsi yang sangat detail mengenai Atlantis, banyak orang yang mulai meyakini bahwa peradaban ini bukan mitos belaka, tetapi mungkin ini adalah kenyataan sejarah yang nyata. Maka dari itu, pencarian lokasi Atlantis dimulai.
Salah satu lokasi yang paling sering dikaitkan dengan Atlantis adalah struktur Richat di Mauritania. Struktur ini memiliki diameter sekitar 40 km dan terdiri dari berbagai lingkaran yang saling mengelilingi. Meskipun banyak orang yang menyebutkan bahwa ini adalah bekas hantaman meteor, tetapi tidak ada kandungan logam yang ditemukan di sekitar struktur tersebut, yang bisa jadi menandakan bahwa ini bukan hasil dari tabrakan. Ada teori yang mengatakan bahwa dulu sekitar 5.000 tahun yang lalu, wilayah sekitar struktur Richat ini memiliki daerah yang sangat subur. Setelah berakhirnya zaman es, wilayah Afrika Utara yang sangat luas sekitar 9 juta kilometer berubah menjadi tanah yang hijau dan subur. Namun perubahan rotasi dan kemiringan bumi menyebabkan perubahan cuaca yang signifikan, mengubah daerah subur tersebut menjadi gurun gersang seperti yang kita kenal sekarang. Namun para ilmuwan memiliki pandangan yang menarik tentang masa depan Gunung Sahara. Mereka memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 10.000 tahun ke depan, Gunung Sahara mungkin akan kembali hijau dengan daerah yang subur. Jadi, siapa tahu mungkin kalian bisa merasakan di masa depan. Namun, ada teori yang paling menarik yang menyebutkan bahwa Atlantis sebenarnya berada di Indonesia. Seorang ilmuwan dari Brazil, Aricio Nunes dos Santos, dalam bukunya Atlantis Los Consignos Final Found, membandingkan beberapa negara dengan ciri-ciri Atlantis seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, dan cara bercocok tanam. Penelitiannya memakan waktu sekitar 30 tahun. Menurut Dos Santos, Atlantis belum ditemukan karena kita mencarikannya di tempat yang salah. Dia berpendapat bahwa saat Plato berbicara tentang Samudra Atlantis, dia sebenarnya merujuk pada semua lautan atau seluruh lautan yang mengelilingi Eurasia dan Afrika, bukan hanya Samudra Atlantik yang kita kenal sekarang. Profesor Santos menyimpulkan bahwa Atlantis sebenarnya ada di Samudra Indo-Pasifik, dan Indonesia lah adalah benua Atlantis yang dimaksud. Dia bahkan menunjuk Pulau Natuna di Kepulauan Riau sebagai pulau yang misterius tersebut. Namun pandangan ini belum diterima secara luas oleh banyak peneliti. Ada juga buku yang berjudul Atlantis: The Lost Empire Inca karya Dani Irwanto yang memiliki pandangan serupa dengan Profesor Santos. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dahulu ada daerah yang disebut dengan Sundaland. Sekitar 1000 tahun yang lalu, permukaan air laut 60 km lebih rendah dari sekarang. Sehingga ada kemungkinan daratan menghubungkan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia yang mungkin manusia bisa melintas di sana. Buku itu juga menunjukkan bahwa kondisi Sundaland sangat cocok dengan buku Plato. Tanah yang selalu mendapat hujan musiman 2 kali setahun, buah-buahan yang dipanen saat musim dingin, air yang sangat melimpah, serta air yang mengaliri kanal-kanal di musim panas. Plato juga menulis bahwa Atlantis kaya akan mineral, sama seperti halnya Indonesia dikenal memiliki mineral yang sangat berlimpah dan tanah subur dengan berbagai tanaman. Apakah Atlantis benar-benar ada di Sundaland atau tidak? Yang pasti dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi salah satu bangsa yang paling kuat di zaman dulu dengan kerajaan-kerajaan yang berpengaruh. Dulu ada anggapan bahwa Perang Troya hanyalah mitos belaka, mirip dengan kisah-kisah lain yang hanya terdapat dalam epos Yunani seperti Iliad karya Homer. Banyak sejarawan zaman dulu yang mengatakan bahwa cerita ini adalah fiksi. Pada tahun 1871 hingga 1873, penelitian dan penggalian di daerah Hisarlik dekat Dardanella, Turki membuktikan sebaliknya. Mereka menemukan sisa-sisa peradaban yang diyakini sebagai reruntuhan kota Troya. Jadi cerita yang awalnya dianggap fiksi ternyata bisa dibuktikan keberadaannya. Nah, bagaimana dengan Atlantis? Berbeda dengan kota hilang lainnya, Atlantis punya sumber tertulis yang terpercaya. Beberapa orang berpendapat mungkin saja bahwa Atlantis hanya cerita imajinasi Plato yang menggambarkan kebesaran kekuatan bangsa Yunani yang mampu mengalahkan Atlantis dan menciptakan sistem negara ideal menurut Plato. Namun, kisah ini merupakan kekayaan literatur yang patut kita hargai.
Nah, itulah beberapa teori mengenai Atlantis. Mungkin di antara kalian ada yang tahu teori lain. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Atlantis itu ada? Dan mungkin itulah yang bisa saya bahas dalam video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.